welcome back to my YouTube channel. Support terus channel ini dengan like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7. Jumpa lagi dengan Bu Zuhro di pembelajaran daring PPKN untuk hari ini. Nah, seperti janji saya kemarin, kita akan membahas tentang perbedaan antar golongan atau keberagaman antar golongan dan keberagaman sosial dan budaya. Nah, jadi sebelum kita mulai materinya hari ini, seperti biasa, anak-anak siapkan dulu buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat materi hari ini. Oke, kita mulai ya. Jadi, keberagaman antar golongan adalah keberagaman yang ditunjukkan dari berbagai golongan yang tersusun secara hierarki vertikal maupun horizontal. Nah, secara vertikal, golongan masyarakat itu ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam ya perbedaannya. Adapun secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Nah, munculnya beragam golongan dalam masyarakat ini sebagai akibat adanya sisi pandangan antar golongan yang berbeda-beda. Kemudian terjadi pertentangan pendapat antar golongan, kemudian sehingga nggak ada saling titik temu, sehingga tidak bisa memuaskan semua pihak. Nah, ketentuan dianggap baik itu tidak bisa, maksudnya itu ketentuan yang dianggap baik oleh golongan tertentu itu belum tentu juga dianggap buruk oleh golongan yang lain, seperti itu. Adapun keadaan yang dilihat sebagai suatu kebahagiaan adalah dianggap sebagai penderitaan dari orang lain, gitu. Jadi keberagaman antar golongan ini kompleks anak-anak, jadi luas gitu ya. Jadi secara vertikal itu golongan masyarakat itu ditandai dengan adanya lapisan masyarakat atas dan lapisan masyarakat bawah, sedangkan secara horizontal itu ditandai dengan adanya kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, ras, dan kedaerahan. Nah, sehingga adanya beberapa golongan di masyarakat ini kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Kadang yang dianggap baik oleh suatu golongan itu belum tentu dianggap baik juga oleh golongan yang lain, atau sebaliknya yang dianggap baik oleh anggota golongan A itu juga belum tentu dikatakan buruk juga oleh anggota B. Tapi kembali lagi tidak bisa memuaskan oleh kita, perbedaan golongan ini menyebabkan tidak bisa memuaskan keinginan semua golongan. Selain itu juga terdapat berbagai macam keberagaman antar golongan. Jadi seperti golongan anggota masyarakat yang dipandang terhormat, kemudian memiliki status sosial yang tinggi. Nah, seseorang anggota masyarakat itu juga dipandang rendah karena memiliki status sosial yang rendah. Contohnya dalam masyarakat Bali, status sosial itu dibagi menjadi 4 kasta. Kasta yang pertama itu kasta Brahmana, jadi benar-benar dianggap terhormat, kemudian disegani oleh masyarakat dan dianggap paling tinggi lah kastanya. Kemudian di bawahnya ada kasta kesatria. Nah, kasta kesatria ini lebih rendah daripada kasta Brahmana, tapi masih termasuk dihormati dan disegani. Kemudian ada kasta yang Waisya dan Sudra. Jadi Sudra itu paling rendah. Jadi orang yang berkasta Sudra itu dianggap orang-orang yang dengan kelas sosial yang rendah. Nah, seperti itu perbedaan antar golongan itu contohnya seperti itu. Next, kita bahas keberagaman sosial dan budaya. Keberagaman sosial dan budaya itu tiap-tiap suku bangsa di Indonesia itu kan punya adat istiadat yang berbeda-beda ya anak-anak ya. Perbedaan tersebut itu menghasilkan berbagai macam kehidupan sosial dan seni budaya. Nah, kehidupan sosial dan seni budaya ini beragam sekali, meliputi bahasa, rumah adat, pakaian adat, kemudian rumah tradisional, makanan tradisional, kesenian, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu kaya akan ragam budaya. Nah, inilah yang dinamakan keberagaman sosial budaya. Apa sih Bu faktornya? Ya, karena keberagaman suku, ras, sehingga menciptakan keberagaman
sosial dan budaya. Jadi sosialnya itu seperti bahasanya berbeda, kemudian adatnya berbeda, bahasanya berbeda, kemudian makanannya berbeda, pakaiannya berbeda. Nah, kalau budaya ya kesenian tradisionalnya berbeda seperti itu. Nah, next kita langsung bahas ke materi berikutnya ya nak ya. Kita akan membahas tentang pengertian atau makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan negara kita. Nah, yang pertama kali diciptakan oleh Empu Tantular. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu pertama kali diciptakan oleh Empu Tantular. Nah, kemudian disebutkan dalam kitab Sutasoma. Nah, Bhinneka ini artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi perbedaan itu ada, nah tapi kita tetap bersatu di tengah-tengah perbedaan. Nah, jadi sejarahnya dulu itu semboyan ini itu dituliskan oleh Empu Tantular di kitab Sutasoma pada masa kerajaan Majapahit dulu masih berjaya seperti itu. Nah, pada tahun berikutnya, tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini ditetapkan oleh